nih guys, kali ini kita mau main di playground terbesar yang ada di Kota Malang. Namanya Malang Smart Arena. Lokasinya di perumahan Graha Kencana di seberang Hawaii Water Park. Nah, sekarang kita beli tiket masuknya dulu ya. Semua anak maupun pendamping diwajibkan untuk membeli tiket masuk dan memakai kaos kaki. Untuk weekend, harga tiket reguler Rp95.000 dan all-in Rp110.000 per orang. Sedangkan untuk weekday lebih murah, yaitu reguler Rp75.000 dan all-in Rp95.000 per orang. Tempatnya sangat luas dan bersih. Di sebelah kiri terdapat area loker dan penitipan barang. Untuk loker terbuka gratis, dan untuk loker yang disertai kunci kita harus membayar Rp35.000. Lalu di bagian tengah ini ada permainan Human Claw. Sedangkan di sebelah kanan ada kafetaria, di mana kita bisa membeli makanan dan minuman, tanpa harus keluar dari area bermain ini. Oh iya, di kafetaria ini kita juga bisa membeli tiket tambahan, seperti misalnya tiket untuk permainan Human Claw. Harga tiketnya Rp30.000 per orang. Boleh dimainkan oleh anak-anak atau orang dewasa. Konsep permainannya adalah kita diberi waktu beberapa detik untuk mencapit apa saja yang ada di dalam box dengan bagian-bagian tubuh kita, misalnya tangan dan kaki, lalu menahannya selama mungkin dan menjatuhkannya di keranjang. Ada berbagai macam makanan ringan, aneka coklat, marshmallow, dan juga biskuit. Snack-snack ini dicampur dengan bola berwarna-warni untuk mempersulit permainan. Nah, akhirnya waktu habis. Petugasnya membantu untuk mengumpulkan snack ke dalam keranjang. Lumayan juga, dapat banyak snack. Nah, berikutnya, kita mau pasang kaos kaki dulu, sebelum masuk ke area bermain utama. Jika tidak membawa kaos kaki, kita bisa membelinya di kafetaria seharga Rp10.000. Setelah itu, kita dapat meletakkan barang-barang kita di rak atau loker-loker yang tersedia. Di dekat pintu masuk ada wahana warrior, di mana anak-anak bisa bergelantungan dan melewati rintangan. Selanjutnya ada area Safari Park, yang merupakan area bermain utama di sini. Safari Park merupakan serangkaian besar area bermain untuk melatih gerak motorik anak seperti memanjat, meniti, berayun, mendaki, dengan sentuhan dekorasi bernuansa hewan dan desain warna yang ceria. Pengunjung diajak untuk berpetualang dari satu bagian ke bagian lainnya, dengan seru dan menyenangkan. Dari balita, anak-anak, hingga remaja tentu akan menyukainya. Selain motorik, aktivitas ini juga melatih sensorik dan kreativitas. Tidak perlu khawatir jika anak-anak asyik berlarian di sini. Lantainya berlapis karpat yang empuk sehingga mengurangi risiko terluka. Wahana permainannya pun dibuat dengan memperhatikan nilai keamanan. Malang Smart Arena adalah satu-satunya wahana playground indoor terbesar di Kota Malang, yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas dan permainan untuk semua usia yang tidak membatasi waktu bermain di dalamnya. Jadi mau bermain seharian pun tidak masalah. Bayar satu kali, bisa main sepuasnya. Jam operasional mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Area bermain sangat luas, sekitar 4.000 meter persegi. Jenis-jenis permainannya juga banyak dan sangat bervariasi. Kapasitas tempat ini tergolong besar, bisa menampung ratusan pengunjung tanpa khawatir berdesak-desakan. Selain memanjat, anak-anak juga bisa melatih keseimbangan dengan berguling di dalam roda ini. Ya, ini seperti alat mainan jogging hamster.
Di bagian sini juga terdapat area mandi bola. Dan ada juga hanging rope with rail untuk bergelantungan seperti ini. Kemudian berikutnya ada mainan berbahan jaring-jaring dari tali. Anak-anak bisa memanjatnya sampai ke atas. Dan kemudian mencari jalan keluar melalui area yang lain. Mencari jalan keluar ini ternyata tidak mudah juga. Karena memang ada jalur-jalur tertentu yang dibuat buntu. Berjalan di jaring seperti ini merupakan salah satu terapi untuk menguatkan otot tangan dan kaki dan juga melatih keseimbangan tubuh. Yang ini adalah baby play zone, area bermain untuk anak balita. Anak balita sebaiknya didampingi orang dewasa saat bermain di wahana memanjat agar tidak terjadi kecelakaan seperti terinjak, tertabrak, atau terjatuh. Nah, berikutnya ada juga permainan basket interaktif. Ada 5 keranjang yang disediakan di bagian tengah. Dan di bagian bawah diberi alas pemantul seperti trampolin. Jika dinyalakan, tiang penyangga keranjang ini bisa bergerak dan berputar, sehingga tidak mudah untuk memasukkan bola ke dalam keranjang. Lalu di sini ada area dinding kreativitas dengan 2 meja panjang di depannya. Anak-anak bisa menggambar dan mewarnai, lalu menempelkan hasil karyanya di dinding ini. Nah, kemudian di sini ada mainan ular tangga raksasa. Kotaknya besar-besar, dadunya jumbo, dan ukuran papanya sekitar 3 x 3 meter. Ini seru sekali untuk dimainkan bersama oleh 2 atau 3 orang. Jika orang tua ikut masuk untuk mendampingi bermain, anak juga akan merasa senang. Bermain bersama akan meningkatkan kedekatan, serta hubungan emosional antara orang tua dan anak. Sedangkan dengan bermain bersama teman sebaya, anak dapat belajar bersosialisasi, mengenal aturan, menempatkan diri, bertoleransi, kerjasama, serta melatih sportivitas. Nah, yuk sekarang kita masuk di area permainan bola dengan sains. Di alat ini, kita dapat memasukkan bola ke beberapa tempat input yang tersedia. Bola-bola ini akan dihisap sampai ke atas, lalu dilepaskan lagi ke bagian lain. Gaya gravitasi akan membuat bola-bola tersebut turun ke bawah dengan melewati rintangan-rintangan yang ada. Bola-bola yang disediakan di ruangan ini cukup banyak dan didominasi warna biru dan oranye. Kita juga dapat meletakkan bola di suatu titik, lalu memutar tuasnya, sehingga bola-bola akan bergeser ke tempat yang lain. Bermain di area bola ini memang tidak memerlukan tenaga yang besar. Bola-bolanya juga ringan karena terbuat dari bahan plastik. Di sebelahnya ada alat lain yang serupa, yaitu dengan sistem hisapan. Gerakan-gerakan bola dapat menstimulasi lampu menyala, dan bahkan menyenggol tombol-tombol tertentu hingga mengeluarkan bunyi. Saat bermain di sini, anak-anak akan sangat suka memperhatikan laju bola dari satu bagian ke bagian lain. Mereka memasukkan bola dari suatu lubang dan melihat kemana perginya. Mereka mencoba memasukkan bolanya ke lubang yang lain dan melihat apakah bola tersebut akan keluar di tempat yang sama. Kegiatan mencoba dan mengamati ini mereka lakukan berulang-ulang, karena terasa begitu mengasyikkan. Terlebih pada saat tubuh mereka sudah agak letih bergelantungan, usai memanjat dan berlarian di wahana safari park tadi. Anak-anakku sendiri sangat menikmati kegiatan mereka di tempat ini. Hingga tak terasa 1 jam lebih aku duduk, menemani mereka yang anteng bermain, sembari merekam video.
Nah, berikutnya kita mau masuk ke wahana Outer Space Glow Room. Kita masuk lewat pintu ini. Suasananya seperti di luar angkasa. Di bagian tengah terdapat planet-planet yang bisa berotasi. Dan di bagian dindingnya terdapat fakta-fakta unik tentang setiap planet, mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus. Di sini ada area papan tulis untuk kita bisa bercoret-coret ria. Catnya merupakan cat khusus sehingga bisa bersinar di kegelapan. Kita boleh menulis atau menggambar apapun, asal tidak melewati batas. Sayangnya ada pengunjung yang mencoret di tempat yang tidak seharusnya, sehingga GT terlihat kotor. Jangan ditiru ya. Di bagian pojok juga terdapat layar bioskop mini, yang menyajikan fakta-fakta menarik tentang dunia luar angkasa. Topik tentang tata surya terkadang terasa jauh bagi anak-anak. Namun dengan visualisasi menarik seperti ini, anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Mereka dapat melihat langsung apa itu rotasi pada poros planet, juga melihat tekstur, warna dan ukuran dari masing-masing planet. Di bagian langit-langit ruangan ini juga kelihatan sangat estetik, dengan adanya banyak lampu glow in the dark yang berwarna-warni. Saat berada di ruangan ini, kita juga dapat memberi pertanyaan tentang planet, misalnya, planet mana yang berukuran paling besar, planet mana yang memiliki cincin, planet mana yang berwarna merah, atau planet mana yang paling dekat dengan bumi. Dengan masuk ke wahana Outer Space ini, semoga anak-anak kita memiliki wawasan yang lebih luas tentang keadaan di luar angkasa. Keluar dari ruangan Outer Space, ada satu area bermain yang mirip dengan permainan digital. Untuk bermain, kita perlu memasukkan sejumlah koin. Koin-koin bisa kita dapatkan secara gratis di counter penjaga terdekat. Ada permainan biliar, sakerdas, bola basket, lempar bola, dan sebagainya. Namun, setelah bermain di alat-alat ini, kita tidak mendapatkan tiket ya. Tidak apa-apa tidak dapat tiket, karena koinnya pun gratis. So, kalau bermain di Malang Smart Brain ini, kita tidak akan kehabisan wahana permainan. Macam permainannya benar-benar sangat banyak sekali. Waktu seharian pun akan terasa cepat berlalu. Jadi menurut aku harga tiket bermain di sini termasuk murah, karena fasilitas bermain yang didapatkan juga sangat berlimpah. Nah, kembali lagi ke Safari Park. Anak-anak bermain perosotan lagi yang begitu mengasyikkan. Begitu juga dengan Lego Jumbo ini. Sedangkan Arena Warrior terinspirasi dari permainan Ninja Warrior. Ada banyak kubus-kubus berbahan spons yang empuk di bagian bawah. Sedangkan di bagian atasnya terdapat rangkaian pipa untuk dipanjat dan bergelantungan. Ada juga rintangan lain seperti rangkaian ban dan papan titian. Tapi kita tidak perlu khawatir karena andai pun terjatuh, ada spons-spons empuk yang menanti di bawah. Nah, sekarang sudah jam 12 siang. Perut mulai lapar. Kita makan dulu di kafetaria yang ada di dekat pintu masuk tadi. Makanan yang dijual ada pangsit mie, nasi goreng, ayam goreng, burger, bakso, dan soto. Harganya juga tidak mahal, sekitar 15–30 ribuan saja. Setelah makan siang, anak-anak bisa lanjut mengeksplor wahana bermain lainnya seperti Flying Fox ini.
Namun jangan khawatir karena ada petugas profesional yang siap membantu. Nah, berikutnya kita mau mencoba wahana Go Race alias Go-Kart, yaitu permainan mobil-mobilan yang diperbolehkan untuk semua usia. Untuk tiket all-in, wahana ini sudah termasuk. Namun untuk tiket reguler, jika mau bermain di sini, kita perlu membeli tambahan tiket seharga Rp10.000 saja. Beberapa bulan lalu, arena Go Race ini berada di dekat panggung. Namun sekarang lokasinya dipindah di bagian pinggir sehingga lebih luas. Dekorasi pada dinding-dindingnya juga terlihat lebih bagus dan fresh. Nah, setelah selesai main go-kart, sekarang kita mau ke area Wildlife Experience. Ini merupakan wahana yang termasuk dalam tiket all-in tadi ya. Lokasinya di lantai 2. Jika kalian tadi beli tiket reguler dan mau masuk ke wahana ini, kalian bisa beli tiket tambahan di kafetaria. Nah, ini dia wahananya. Ternyata di sini banyak hewan-hewan seperti gajah, badak, jerapah, beruang, dan harimau. Tetapi itu semua adalah buatan. Hewan-hewan ini bisa bergerak jika kita dekati. Seperti jerapah ini, lihat, mereka menggerak-gerakkan kepalanya. Jadi sistemnya seperti robot dengan sensor. Begitu kita mendekat, hewan-hewan tersebut akan bergerak dan sebagian mengeluarkan suara. Tapi ada juga sih yang tidak mau bergerak, mungkin kehabisan baterai. Suasana di sini dibuat sangat bagus seperti di dalam kebun binatang sungguhan. Dan di bagian tengah bahkan diberi pohon-pohon dan tanaman hidup. Meskipun buatan, penataannya cukup bagus. Kita bisa berfotoria bersama keluarga di dekat hewan-hewan buas. Karena kalau di kebun binatang sungguhan, nggak mungkin kan kita berfoto sambil memegang wajah harimau beneran. Seperti di sini juga ada harimau dengan pose unik, yaitu seakan mau menerkam mobil safari. Ini keren banget loh buat difoto, seolah-olah kita mau diterkam harimau sungguhan. Di sini juga ada jamur-jamur cute berwarna merah. Dan kemudian ada singa betina dan singa jantan yang bergerak-gerak dan mengeluarkan suara oman. Lalu ada juga kuda berwarna coklat yang meringkih, dan juga kuda-kuda zebra yang cute dengan adegan merumput. Dan di bagian terakhir ada seekor gorila besar yang seolah-olah akan menerkam sebuah mobil. Nah, sekian dulu review tentang Malang Smart Arena A. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like supaya channel ini makin berkembang. Sampai jumpa.